Salam, apa kabar Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan? Puji Tuhan, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat, dalam lindungan, dalam pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita kembali bertemu di dalam ibadah, di dalam penyembahan pada pagi hari ini. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, namun sebelumnya saya ingin mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan indah yang Tuhan anugerahkan untuk kami bersama-sama beribadah memuji menyembah-Mu. Kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong hamba, menolong kami semua. Biarlah kebenaran firman-Mu meneguhkan dan menguatkan iman kami. Ini doa kami ya Tuhan, kami siap diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-29. Efesus pasal 4 ayat yang ke-29, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, firman Tuhan pagi hari ini memberikan satu pertanyaan yang besar untuk kita sebagai orang tua. Mengapa anggota keluargaku berperilaku buruk? Ya, mengapa anggota keluargaku berperilaku buruk? Nah, setiap orang memiliki kebutuhan untuk dihargai secara pribadi. Perasaan berharga ini mulai terbentuk berdasarkan pengalaman-pengalaman di masa kecilnya, terutama ketika seseorang berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Nah, jika orang tua gagal mengkomunikasikan kepada anak betapa istimewanya anak tersebut bagi mereka, maka harga diri anak bisa menjadi rusak. Nah, akibat buruk yang terjadi ketika harga diri seorang anak menjadi rusak adalah anak-anak tersebut akan bertumbuh sebagai seseorang yang perfeksionis, ya, ingin sempurna, perfect. Nah, ambisius, terus suka memamerkan kebolehannya. Nah, kadang-kadang anak banyak yang seperti itu. Nah, kegalauannya akan masa berharga membuat dirinya merasa harus selalu berjuang untuk mencapai kemampuan yang ia rindukan. Nah, orang-orang yang perfeksionis adalah orang-orang yang sangat menderita. Sebab apa? Karena mereka akan selalu mengalami kesulitan untuk menerima kenyataan bahwa hidup ini ya pasti. Ya, tetapi kadang-kadang kita sebagai orang tua yang melihat hal yang berbeda. Nah, sekecil apapun pasti ada sisi buruknya daripada kehidupan kita. Nah, sehebat apapun pasti ada gagalnya, ya. Dan seindah apapun pasti juga ada sisi buramnya di dalam kehidupan kita anak-anak manusia. Nah, orang perfeksionis juga akan mengalami banyak ketegangan dalam hubungannya dengan orang-orang lain. Karena apa? Karena ia ingin selalu sempurna, ya, ingin selalu tampil perfect. Nah, sebagai orang yang selalu menuntut kesempurnaan dan sulit terpuaskan, tentu saja membuat orang lain menjadi sangat tertekan dan berusaha membatasi diri dengan orang yang perfeksionis itu. Nah, banyak kadang-kadang kita melihat hal seperti itu, Bapak Ibu. Nah, anak-anak yang perfeksionis itu ingin tampil sempurna, ya, ingin tampil perfect. Nah, sehingga ketika ia melihat ketidaksempurnaan di dalam di sekitarnya, ia akan mulai untuk merasakan hal-hal yang tidak baik karena ia ingin sempurna. Nah, orang yang bergumul dengan rasa berharga juga akan menjadi seseorang yang memiliki ambisi yang sangat agresif, ya, karena ia ingin membuat dirinya merasa dihargai sama orang. Ia ingin merasa bahwa dia harus dihargai, ia harus dihormati, ya.
Nah, dia rela menyiksa tubuhnya. Kadang-kadang ada anak-anak seperti itu, ya. Ada anak-anak remaja yang kadang ingin dihargai, ingin dihormati, ya, ingin dia sempurna. Wah, ia kadang-kadang menore-nore dirinya, ya, kadang di tangannya dia tore-tore, dia silet-sileti dirinya, dia pakai pisau dan sebagainya. Nah, itu dia ingin melampiaskan bahwa ia ingin dihargai, ya, ia ingin dihormati. Nah, menyingkirkan sahabat, kadang-kadang seperti itu. Nah, orang-orang yang merasa harga dirinya kurang, ingin dihargai dan sebagainya, sahabat terdekat pun bisa ia singkirkan. Nah, ia juga bisa meninggalkan orang-orang yang mengasihinya. Ya, selama ini betapa banyak orang yang mengasihi dia, tetapi karena dia merasa kurang dihargai, kurang dihormati dan sebagainya, ia mulai tinggalkan satu persatu orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, orang-orang yang seperti ini menganggap bahwa ia harus bersaing terus-menerus dan mengalahkan orang lain agar menjadi orang yang pertama. Nah, itu orang yang perfeksionis itu. Nah, itu orang-orang yang ingin merasa dirinya dihargai. Ia ingin menjadi orang-orang yang pertama. Ia ingin mengalahkan orang-orang di sekitarnya. Pokoknya ia yang pertama. Nah, kadang-kadang kita harus berpikir keras, Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang tua, untuk memperhatikan, menyimak, ya, baik-baik setiap perilaku anak-anak kita, ya, sehingga anak-anak kita bisa terkontrol, bisa kita atur kehidupannya, sehingga menjadi anak-anak yang menjadi kebanggaan kita sebagai orang tua. Nah, orang-orang yang merasa miskin dengan rasa berharga cenderung menjadi overacting dalam menunjukkan kebolehannya. Nah, kadang-kadang anak-anak yang ingin merasa dihargai, ingin dihormati, kadang-kadang ia melakukan sesuatu yang tak wajar. Ia ingin dilihat oleh semua orang, ya. Ia ingin diperhatikan oleh orang. Nah, kadang-kadang ada anak-anak seperti itu. Nah, dalam banyak kesempatan ia akan selalu berusaha menunjukkan kepada semua orang bahwa ia mampu, ya. Ia mampu, ia layak untuk diperhitungkan. Nah, ia tidak mau disepelekan. Nah, anak-anak seperti itu banyak di sekitar kita. Oleh sebab itu, mari kita sebagai orang tua, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pintar-pintar, ya, untuk mengelola keluarga kita, manajemen keluarga kita, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Nah, harapan terbesarnya orang-orang seperti itu adalah ia ingin orang-orang di sekitarnya adalah menghargai dia, menghormati dia, ya, memahami dia. Nah, itu yang kita lihat. Jadi, mengapa anggota keluargaku berperilaku buruk? Nah, itu sebagian yang kita lihat tadi itu adalah perilaku-perilaku buruk yang begitu menyimpang yang kita lihat di dalam kehidupan anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, akibat buruk lain seseorang yang miskin rasa berharga adalah kecenderungan pribadi yang ekstrim. Nah, kadang-kadang ada tindakan-tindakan ekstrim, tindakan-tindakan di luar kewajaran yang kadang dilakukan oleh anak-anak kita. Nah, ekstrim pertama, mereka akan menjadi anak yang sangat baik, ya. Mereka akan menjadi anak yang sangat baik, penurut, ya. Baik sekali anak itu, dia menurut, manis, sikapnya manis, ya, tidak banyak bertingkah atau tidak menyusahkan orang tua. Ya, itu sikap penurut anak yang ekstrim pertama yang bisa kita lihat dalam firman Tuhan ini. Nah, sikap-sikap lain yang memberi kesan bahwa ia anak yang sangat baik. Nah, namun sayangnya hal ini tidak selalu berhasil ia lakukan. Nah, akibatnya ia akan meneruskan kepada ekstrim yang kedua. Mereka akan melakukan hal-hal yang sebaliknya menjadi anak yang sangat buruk. Nah, ini kebalikan daripada yang tadi. Tadi menjadi anak-anak yang penurut, anak yang manis, anak yang taat, dengar-dengaran sama orang tua. Tetapi ekstrim yang kedua, yang kadang-kadang yang sering dilakukan, mengapa ada perilaku yang buruk di tengah-tengah keluarga kita? Karena ada anak-anak yang sebaliknya seperti tadi. Nah, anak-anak yang membangkang, ya, anak-anak yang membangkang, anak-anak yang anarkis kadang-kadang. Nah, ada anak-anak yang kadang suka melawan orang tuanya, yang memberontak kepada orang tuanya, malahan memukul orang tuanya, melakukan kekerasan kepada orang tuanya. Nah, ada anak-anak seperti itu. Nah, anak-anak melampiaskan diri kepada pergaulan-pergaulan bebas, ya, narkoba, free sex dan sebagainya. Terus
mereka juga minum minuman keras, ya, dan hal-hal lain yang sangat negatif. Nah, ini dua ekstrim yang kadang-kadang dilakukan oleh anak-anak, yang dimana anak-anak itu miskin harga dirinya. Jadi dengan kedua hal itu ia lakukan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ini pelajaran yang berharga bagi kita. Ya, hari ini tanggal 19 ya, minggu tanggal 19, anak-anak kita Gereja Gema Injil Indonesia merayakan HUT, Hari Pelayanan Anak, Hari Anak dan Remaja Nasional. Jadi pengurus departemen pusat departemen PAR ya, anak dan remaja, menginginkan kita sebagai orang tuanya untuk lebih lagi untuk mendidik anak-anak kita, menuntun anak-anak kita, membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang setia kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana caranya memupuk perasaan berharga anak sehingga ketika ia bertumbuh semakin dewasa, perilakunya menjadi baik dan positif. Ya, bagaimana caranya? Nah, berikut ini merupakan tips yang cukup efektif untuk dilakukan oleh para orang tua. Nah, yang pertama, hargailah gagasan atau pendapat mereka walaupun kedengarannya lucu. Ya. Jadi ini yang pertama. Tips yang pertama untuk kita bisa membuat anak kita atau memupuk anak kita betapa mereka itu berharga ya di hadapan Tuhan. Ya, berharga juga di hadapan kita sebagai orang tuanya maupun teman-temannya. Bangunlah kebiasaan di dalam keluarga bahwa semua anggota keluarga itu penting. Ya, mereka punya gagasan, mereka punya pendapat. Mereka mendapatkan apresiasi yang positif. Jadi kita perlu, Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita itu mulai dari yang kecil sampai yang besar perlu mengeluarkan gagasan, perlu menyampaikan pendapatnya. Jadi kita tidak mengabaikan mereka. Namun ketika kita duduk bersama-sama di dalam anggota keluarga saat ibadah mungkin, atau saat kita makan minum bercengkrama dengan keluarga, ayo kita sebagai orang tua Bapak Ibu, ya, ada gagasan-gagasan, ya, ada pendapat-pendapat yang mungkin anak-anak kita ingin sampaikan kepada kita orang tuanya. Nah, itu dengar, tampung apa semua pendapat-pendapat mereka, apa gagasan mereka, apa ide mereka. Itu perlu sekali Bapak Ibu. Jadi jangan meremehkan anak-anak kita, ya, jangan mengabaikan anak-anak kita. Nah, inilah hal yang pertama, bagaimana caranya kita memupuk perasaan berharga anak sehingga ia bertumbuh menjadi anak yang dewasa, sehingga perilakunya perilaku yang baik dan perilaku yang positif. Nah, itu yang perlu kita pupuk terapkan di dalam keluarga-keluarga kita. Bagaimana Bapak Ibu selama ini di dalam rumah tangga Bapak Ibu? Apakah pernah Bapak Ibu mendengarkan gagasan ide daripada anak-anak kita, atau malahan mengabaikannya? Atau mungkin kita sebagai orang berkata, kamu ini masih anak kecil, apa sih yang bisa kamu sampaikan? Apa sih gagasanmu? Apakah pendapatmu? Tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Jadi ingin memupuk perasaan harga diri seorang anak, kita memberikan kesempatan kepada anak-anak kita, ya, untuk menyampaikan gagasannya, idenya, pendapatnya. Nah, yang kedua, bagaimana cara memupuk perasaan berharga anak sehingga ia bertumbuh semakin dewasa perilakunya, ya, yang baik dan positif. Yang kedua adalah libatkan anak-anak dalam membuat rencana keluarga. Libatkan anak-anak dalam membuat rencana keluarga. Berikan setiap anak tanggung jawab sesuai usia dan beri apresiasi positif ketika mereka mengerjakan tanggung jawab tersebut walaupun hasilnya tidak sempurna. Nah, ini juga penting Bapak Ibu untuk menumbuh kembangkan rasa harga diri anak. Itu adalah libatkan anak-anak di dalam membuat rencana keluarga. Jadi sekali lagi di dalam Ulangan pasal 6 itu, ya, jadi didiklah anak-anak kita berulang-ulang pada saat engkau tidur, pada saat engkau bangun, pada saat engkau berjalan, pada saat engkau duduk, setiap waktu, setiap ada kesempatan,
berikan waktu dan kesempatan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu, libatkan mereka, ya, hargai pendapat-pendapat mereka, dan berikan setiap anak tanggung jawab sesuai dengan usia mereka. Nah, jadi kalau kami di pastori ini, Bapak Ibu, di rumah Getam ini, ya, selama pandemi COVID-19 ini, rumah ini jadi bersih. Kadang 2 kali sehari, ya, nyapu, ngepel, jadi bersih jadinya. Karena memang, ya, supaya virus-virus corona itu tidak menempel atau tinggal diam di tempat ini. Makanya ada yang menyapu, terus ada yang ngepel, ada yang nyapu, ada yang ngepel, ya, ada yang melakukan, pokoknya dibagi-bagi tugas-tugas itu. Nah, semua anak-anak dilibatkan. Dan begitu juga dengan ibadah-ibadah selama kita di rumah selama ini, ya. Jadi kita juga bisa bergilir, ya, berikan kepercayaan kepada anak-anak kita juga, pimpin doa, pimpin baca renungan, ya, pimpin pujian dan sebagainya. Nah, ketika kita melibatkan semua anak-anak dengan hal-hal demikian, anak-anak itu merasa mereka luar biasa, bahwa di dalam rumah ini saya memang diperhatikan, saya memang dilibatkan, betapa saya berharga di dalam rumah di mana orang tua saya berada. Nah, apakah anak bekerja bersama Anda, walaupun kadangkala membuat pekerjaan kita menjadi lebih lama, tetapi bagus ya, meskipun anak-anak itu agak lamban dan sebagainya. Nah, itu keterbatasan yang ada dalam mereka, ya. Nah, keberhasilan kecil yang dicapainya dalam bekerja akan menumbuhkan rasa berharga seorang anak, dan hal ini menjadi benih yang baik ketika mereka menjadi dewasa. Jadi, libatkan anak-anak kita, Bapak Ibu. Bersama anak-anak kita melakukan tugas kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Ya. Jadi, ya, bersyukur juga, ya, di dalam rumah ini, ya, syukur Kakak Gian ini beberapa bulan ini bantu pelayanan media, ya, sehingga bisa berjalan dan berlangsung dengan baik. Nah, kadang-kadang, ya, kami sebagai orang tua terbatas untuk memahami hal-hal seperti ini. Tapi anak-anak itu lebih cerdas memang untuk konteks sekarang ini, Bapak Ibu. Anak-anak kita memang lebih cerdas, lebih pintar, ya. Tetapi bagaimanapun kita sebagai orang tua, pengalaman itu yang berbicara, ya. Jadi mari Bapak Ibu, nah, hal yang kedua yang perlu untuk kita tumbuh kembangkan untuk menghargai anak kita adalah libatkan anak-anak kita dalam membuat rencana keluarga. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga, bagaimana caranya memupuk perasaan berharga anak sehingga ketika ia bertumbuh semakin dewasa perilakunya menjadi baik dan positif. Yang ketiga adalah biasakan memberikan kata-kata yang baik dan mendatangkan yang positif. Di dalam ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, ini yang ketiga. Nah, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Mari kita sebagai orang tua berjaga-jaga ketika kita berbicara, berjaga-jaga ketika kita mengeluarkan omongan. Jangan kita sembarang berkata-kata. Ya, apalagi firman Tuhan ini sudah menegaskan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ya, jangan kata-kata binatang itu semua kadang-kadang keluar dari mulut kita. Ya, apa orang sini bilang basong, ya. Orang Bima itu Bapak Ibu lako. Ini tidak boleh kita keluarkan kata-kata seperti itu, Bapak Ibu. Ya, basong, lako itu masa kita katakan begitu kepada anak-anak kita? Untung anak-anak kita tidak berkata sebaliknya. Ya, Bapak Ibu, ya, mama Bapak basong atau Bapak Ibu lako. Nah, kalau sampai seperti itu, perang terjadi dalam keluarga. Jadi kitalah sebagai orang tua keluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, ya, kata-kata yang benar. Jangan keluarkan kata-kata kotor, ya, kata-kata Sunda dan sebagainya. Itu sering kali kadang keluar dari mulut kita. Ayo keluarkan kata-kata yang baik, ayo keluarkan kata-kata yang sopan, ayo keluarkan kata-kata yang membangun.
buang kata-kata yang kotor itu, ya, buang. Jangan mengeluarkan kata-kata yang kotor, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Ya, ketika ada masalah persoalan di tengah-tengah keluarga kita, bersama suami kita, bersama istri kita, bersama anak-anak kita, sekali lagi jangan keluarkan kata-kata yang kotor, jangan keluarkan kata-kata yang kasar, keluarkan kata-kata yang lemah lembut untuk meredam setiap masalah dan persoalan di tengah-tengah keluarga kita. Itu tidak membawa keuntungan apa-apa. Justru kata-kata yang kotor itu membawa pengaruh yang tidak baik kepada anak-anak kita, ya, membuat anak-anak kita terluka, membuat anak-anak kita sakit hati, ya. Ya Bapak Ibu ya, berhenti untuk mengeluarkan kata-kata yang kotor. Ayo keluarkan kata-kata yang membangun, ya. Perkataan-perkataan yang membawa berkat bagi orang lain, ya. Berhenti untuk berkata-kata kotor, berhenti untuk berkata-kata kasar, berhenti untuk kata-kata yang negatif yang tidak berguna, tapi keluarkan kata-kata yang membangun, yang menguatkan, ya, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi hati-hati kita berbicara. Jadi pembicaraan-pembicaraan kita Bapak Ibu akan dinilai oleh anak-anak kita, akan dinilai oleh orang-orang di sekitar kita. Jangan berkata-kata kotor, jangan berkata-kata kasar, ya. Tinggalkan kata-kata binatang itu. Buang semua kata-kata seperti itu. Berkata-kata yang benar, berkata-kata yang baik. Nah, ini 3 hal Bapak Ibu yang memupuk perasaan berharga anak, sehingga ketika ia bertumbuh semakin dewasa perilakunya itu baik dan positif, ya, sehingga tidak ada hal-hal yang ekstrim yang akan dilakukan oleh anak-anak kita. Mari kita sebagai orang tua memberikan contoh dan teladan melalui HUT, Pelayan Anak dan Remaja GKI, ya, secara nasional. Kita bersyukur pada hari ini. Nah, hari ini mungkin nanti sore, ya, anak-anak remaja dan anak sekolah minggu mungkin akan ada ibadah bersama-sama nanti sore, ya, jam 6 atau jam 7. Jadi ya Bapak Ibu tolong, ya, izinkan, ya, anak-anak untuk bersama-sama bersukacita secara nasional. Nanti ada siaran langsung live, ya, dari Departemen Anak dan Remaja dari pusat, Ibu Pendeta Daniel Ronda, Ibu Pendeta Elizabeth, ya. Mari Bapak Ibu lewat perayaan HUT Anak dan Remaja GKI, mari kita sebagai orang tua ada restorasi keluarga, ada kebangunan yang terjadi, ada pemulihan yang terjadi di tengah-tengah keluarga. Jadi satu pertanyaan untuk kita, mengapa anak-anak kita berkelakuan yang buruk? Ya, kita sudah melihat 2 ekstrim tadi, dan 3 hal yang menjadi tips untuk kita Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita menghargai anak kita sehingga mereka menjadi pribadi yang dewasa yang baik dan positif adalah hargailah gagasan dan pendapat mereka, walaupun mungkin kelihatannya lucu apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka utarakan. Dan yang kedua, libatkan anak-anak kita di dalam membuat rencana-rencana keluarga, planning kita ke depan bersama keluarga kita. Ayo bicarakan bersama anak-anak. Nah, apa rencana anak-anak kita ke depan? Apa cita-cita anak-anak ke depan? Terus apa tujuan daripada keluarga-keluarga kita ke depan? Ayo planningkan bersama-sama keluarga, rencanakan bersama-sama keluarga. Nah, itu sangat indah Bapak Ibu. Jadi biasakan yang ketiga, memberikan kata-kata yang membangun dan mendatangkan berkat bagi anak kita, bagi keluarga kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan meneguhkan dan menguatkan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur biarlah kebenaran firman-Mu akan meneguhkan dan menguatkan iman kami, menolong kami sebagai orang tua untuk membangun perasaan harga diri anak, memupuk mereka menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang baik, dan menjadi pribadi yang positif. Anak-anak kami mendatangkan sukacita bagi kami, anak-anak kami mendatangkan kesenangan bagi kami, masa depan yang baik, masa depan yang cerah, masa depan yang cemerlang Tuhan akan karuniakan kepada anak-anak kami. Menolong anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang setia kepada Tuhan.
menolong kami sebagai orang tua, mampukan kami membimbing, menuntun, mengarahkan anak-anak kami di dalam ajaran dan nasihat dari Tuhan. Ini doa kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.